Pemirsa, polisi berwacana menghilangkan praktik mengitari angka 8 dan zigzag pada ujian praktik SIM-C atau surat izin mengemudi sepeda motor. Dari 10 hingga 30 km per jam. Wacana menghilangkan praktik mengitari angka 8 dan berjalan zigzag diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sigit mempertanyakan soal ujian praktik SIM-C yang dilakukan oleh polisi saat ini. Ia meminta kalau sudah tidak relevan maka agar segera diperbaiki. Namun sebelum menghapus ujian praktik itu, polisi akan lebih dahulu mengkaji dan melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk melakukan studi banding ke negara lain. Untuk pembuatan SIM ini saya minta ke Korlantas tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak. Yang namanya melewati apa itu siksak-siksak itu masih sesuai atau tidak. Saya kira kalau memang sudah tidak relevan perbaiki. Nilai-nilai apa yang ingin kita cari dari seseorang yang kita uji. Kapolri meminta materi ujian praktik SIM-C berupa mengitari lingkaran berbentuk angka 8 dan zigzag untuk dievaluasi. Banyak warga yang berpendapat bahwa tes praktik yang tergolong sulit membuat mereka kerap kali mengulang. Berikut adalah laporan selengkapnya jurnalis B-Universe Halmut Timoti bersama dengan juru kamera Muhammad Rizky yang menjajal materi zigzag dan mengitari lingkaran berbentuk angka 8 dalam ujian praktik SIM-C di Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Polda Metro Jaya di Daan Mogot, Jakarta Barat. Pemirsa, belakangan ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada Kakor Lantas Polri untuk melakukan peninjauan terhadap uji praktik berkendara sepeda motor roda 2 dengan metode zigzag dan juga angka 8. Nah, kebetulan SIM-C saya sudah nonaktif dari beberapa bulan yang lalu dan artinya ini harus membuat SIM-C yang baru. Nah, kira-kira bagaimanakah penerapan metode 8 dan juga zigzag ini? Apakah masih berlaku? Ikuti saya. Untuk membuat SIM kendaraan roda 2 atau SIM-C, peserta harus mengikuti ujian teori, tes kesehatan jasmani, dan yang terakhir, tes praktik. Ya pemirsa, setelah saya melalui beberapa tahapan tes seperti teori, kesehatan, dan ini saya selanjutnya adalah tes untuk berkendara. Nah, ini ada salah satunya ada di angka 8 dan juga zigzag. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk kita coba yuk. Saat tes zigzag melintasi patok atau kerucut memang cukup sulit. Namun saya berhasil melewati ujian ini dengan kecepatan motor bertahap dari 10 hingga 30 km per jam. Sementara saat tes lingkaran angka 8, peserta tidak boleh berhenti dan kaki tidak boleh menginjak tanah. Kesulitan-kesulitan ini juga dirasakan oleh peserta ujian pembuatan SIM. Kalau buat saya yang sulit karena beberapa kali ngulang gitu, 3 kali ngulang, yang sulit itu bagian zigzag. Karena di situ kan ada peraturan kecepatannya gitu. Kalau buat orang yang nggak terbiasa gitu, nggak belajar, nggak ngikutin teorinya, pasti susah. Ada 5 tahapan uji praktik yang harus dilalui, yaitu zigzag, lingkaran angka 8, pengereman dan keseimbangan, reaksi rem menghindar, dan berbalik arah. Iya, pemirsa, tadi kalau saya sudah menguji coba bagaimana berkendara di ujian praktek nih. Yang pertama tadi untuk mengetes rem ada 2. Pertama rem biasa dan juga rem berhenti mendadak dengan keadaan serong. Nah, yang sulit adalah dengan adanya zigzag dan juga angka 8. Tentunya diharapkan dari kedua rintangan ini dapat dikaji ulang agar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Dari Jakarta, Halmut Timoti, Rizky melaporkan.